Tes record. Oke. Untuk video kali ini sesuai judul yaitu adalah review software versi terbaru Realme 6 Pro. Nah, update software ini sebenarnya sudah sekitar 4 sampai 5 hari yang lalu ya aku dapatnya. Buat yang belum dapat, kalian bisa download manual di website resminya Realme Indonesia. Gak usah pakai India-Indiaan karena di website resmi Realme Indonesia udah tersedia. Tapi ya itu tadi, untuk filenya 3,5 GB, 3,3 GB. Jika kalian nunggu manual update-nya, kok manual update sih? Automatic update-nya itu sekitar 300 sampai 500 megaan kalau nggak salah ya. 330 jutaan kaliannya. Ya sekitar segitulah. Oke. Untuk versi terbaru dari Realme 6 Pro ini ada di A25, jadi ekor 25. Nah, untuk apa aja yang berubah di Realme 6 ini beda dengan yang Realme 6 biasa. Realme 6 Pro ini update-nya cukup signifikan. Yang pertama ada di bagian Ultra Night Sight modenya atau Ultranet modenya. Nah, buat yang belum tahu Ultranet mode itu tersimpan di mana, nah itu ada di sini ya. Nah, jika kalian gunakan night mode biasa, ini perubahannya nggak akan terlalu signifikan. Saat kalian pakai ultranet modenya atau kalian harus menggunakan tripod ya, kalau mau mau pakai ultranet mode kalian harus punya tripod ya kan. Soalnya kalau nggak ada tripod, ultranet mode bakal kacau. Nah, itu ada di bagian sini ya. Nah, ini adalah ultranet mode dari si Realme 6 Pro nih. Hasil kamera dari Realme 6 Pro ini untuk ultranet modenya itu benar-benar 360% berubahnya ya bro ya. Jadi untuk hasil gambarnya bisa kalian dilihat di sini. Nah, perbedaan dari kamera ultranet modenya itu benar-benar bagus ya, atau horor perubahannya benar-benar nggak bisa disangka-sangka. Ternyata untuk update terbaru ini perbedaannya benar-benar bagus banget. Untuk poin selanjutnya ada di kecepatan ngecasnya. Oke, untuk Realme 6 Pro ini biasanya aku ngecas itu sekitar 1,5 jam atau sekitar 1 jam lebih 40 menit. Nah, untuk update terbaru ini peningkatan pengecasannya itu lumayan signifikan karena aku mendapatkan maksimum dari pengecasan itu ada di 1 jam lebih 25 menit. Itu lebih cepat dari yang sebelumnya. Tapi ada beberapa kasus untuk beberapa teman-teman yang merasakan ngecasnya makin lama. Nah, itu patut dipertanyakan karena apa? Namanya charger HP terus hardware. Jika kalian pemakaiannya itu tidak normal, bisa saja chargernya mulai lemah. Terus untuk masalah hardware yang ada di HP-nya juga udah lumayan lemah, baterainya juga lemah. Bisa aja untuk kecepatan VOOC-nya itu tidak sesuai saat kalian beli baru. Jadi untuk masalah di update pun juga tetap sama aja, tetap lambat gitu kan. Ada yang kemarin ngeluh sampai 2 jam, tapi untuk realita untuk update terbaru kali ini banyak juga yang merasakan untuk pengecasannya sendiri dia lebih cepat dari yang sebelumnya. Oke, apalagi kalau dimatikan lebih cepat lagi bro, cuma sejam 10 menit, sejam 15 menit udah full kan, aman, mantap gitu kan. Untuk pemakaian baterainya sendiri, saya sendiri mendapatkan 1 hari full di pemakaian normal ya kan. Jadi untuk pemakaian saya yang cuma main Facebook terus ngegame paling Mobile Legends sebentar-sebentar itu bisa dapat 1 sampai 2 hari mentok, itu sekitar 18 jam screen on time-nya. Oke, untuk full gamingnya aku belum ngecek karena emang aku nggak kuat kalau suruh full gaming pakai HP ini karena capek. Pertama matanya nggak kuat, kedua juga bosen ya lama-lama ya ngabisin baterai 4300 mAh ini dengan prosesor Snapdragon 720G yang sebenarnya itu ngirit sekali. Nah, itu kalau disuruh ngetes main game full habisin baterai nggak kuat. Jadi aku nggak bisa ngasih gambaran seberapa lama dia dipakai untuk full gamingnya. Nah, lanjut ke bagian yang namanya bug. Saya tidak menemukan bug sama sekali di versi terbaru ini. Jadi untuk masalah kamera ngeblur kayak habis itu untuk WhatsApp gelap dan lain sebagainya aku nggak merasakan, dan malah peningkatan performanya yang sedikit naik ya kan. Untuk masalah prosesornya sendiri, untuk masalah gaming aku udah
jarang menemukan yang namanya frame drop ya kan. Kalau misalkan kalian kemarin ngeluh main Mobile Legends di Realme 6 Pro ada ngeframe, nah itu kadang-kadang aku berpikirnya ada dua, antara software HP-nya yang ada bug error crash sama si gamenya, atau gamenya yang memang cacat. Nah ternyata untuk update kali ini masalah frame drop di Realme 6 Pro ini baru akan terjadi saat 10% terakhir ya kan. Jadi kalau baterai kalian udah menyentuh angka 10%, itu bakal penurunan FPS-nya bakal kerasa banget. Dari kalian main 60 FPS tiba-tiba turun jadi 24, 23, dan kalian harus motong grafiknya atau menurunkan grafiknya biar nggak nge-lag lagi, nggak nge-frame lagi. Tapi kalau misalkan baterainya masih di atas 10%, nah itu nggak nemu sama sekali frame drop, kecuali kalian internetnya nge-lag ya kan. Bedakan yang namanya lag dan framing drop ya kan. Karena kalau kalian tanya, Mas kok kalku main game tiba-tiba nge-freeze, ya diem aja ya kan orangnya. Tapi kalian nggak lihat sendiri sinyal atau ping kalian tuh gimana gitu kan. Terus kalian nyalahkan HP-nya. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, main game online, pertama HP-nya juga harus mumpuni, kedua sinyal konektivitas kalian juga harus bagus. Kalau kalian HP-nya udah bagus tapi kalian internetnya aja masih lemot, ya udah sama aja gitu kan. Sia-sia HP-nya bagus tapi koneksi internetnya ampas gitu kan. Terus yang disalahkan HP-nya tolol. Nah, oke. Sudah nggak ada yang lagi yang bisa dibahas dari si update versi terbaru ini, karena ya emang tadi itu dua poin tersebut yang paling signifikan. Untuk masalah bug-bug sendiri udah tidak menemukan ya. Karena apa saya bilang Realme 6 dan Realme 6 Pro itu ya kayak anak kandung sama anak tiri, karena Realme 6 Pro bener-bener kerasa sekali untuk masalah performa upgrade-nya saat dia di-update software-nya. Sedangkan untuk Realme 6 sendiri dia sedikit gimana ya, tidak ada perkembangan ya kan. Jadi setiap update per bulan itu selalu saja ya seperti itu, nggak ada peningkatan, nggak ada penurunan, malah tambah ada bug. Ya udah nggak kaget sih, dari zaman dulu juga Realme sering banget yang namanya bug. Jadi ya saya sendiri udah terbiasa dengan masalah bug sebenarnya. Apalagi bug itu kadang-kadang nggak terlalu penting juga sih, tapi beberapa orang itu sering nyinyir gitu kan, masalah ngebug gitu kan, nyinyir gitu kan. Komputer aja itu bisa ngebug bro softwarenya, apalagi HP yang sekompleks ini. Ya wajar kalau misalkan softwarenya itu ada bugnya, jadi kalian sabar aja, pasti di fix ya kan. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe jika channel ini membantu kalian untuk memahami software terbaru dari Realme 6 Pro ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Hold me close till I get out.